Wah, sudah jam berapa ya sekarang? Wah, sudah mau mulai sekolah minggu. Lause Suyen mana ya? Lause Suyen? Iya, Lause Lause Suyen? Novi. Iya, Lause Novi. Wah, hari ini Lause Suyen sepertinya sudah siap nih buat sekolah minggu. Bajunya sudah rapi. Sudah bawa Alkitab juga. Nggak makan lagi kan? Udah makan. Oke, bagus itu namanya Lause. Lause, kira-kira yang di rumah nih, adik-adik sudah siap belum ya buat ikut sekolah minggu? Pastinya udah siap. Lause Novi. Harusnya ya. Nah, adik-adik yang di rumah bagaimana? Sudah siap belum? Lihat nih, Lause Suyen, Lause Novi, kami sudah siap loh buat ikut sekolah minggu. Adik-adik yang di rumah juga sudah siap ya? Sudah mandi kan? Sudah makan? Semuanya siap-siap ikut sekolah minggu secara online. Nah, Lause Suyen, sebelum mulai ibadah kita mau berdoa dulu. Oke, yuk adik-adik semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu secara online. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Sekarang kami mau mempersiapkan hati untuk mengikuti sekolah minggu. Tuhan berkati setiap kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Bersama Tuhan Yesus kita pasti menang. Menang dalam peperangan, menang melawan si jahat. Karena Tuhan Yesus sudah menang dari kematian. Dia sudah bangkit dari kematian. Yuk adik-adik kita mau sama-sama menyanyikan lagu Ku menang bersama Yesus Tuhan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar ini ya. Jangan lupa cantumkan keterangan persembahan sekolah minggu. Adik-adik, mari kita siapkan hati, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita minta pertolongan Tuhan ya, agar setiap firman yang kita dengar boleh tertanam di hati kita. Berbuah lebat, Yesus tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar,
sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, saya mau mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh duduk dengan tenang dan mau dengar-dengaran ketika mendengarkan cerita firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari kisah Yesus yang sangat mengasihi musuh-musuhnya. Kita membuka Alkitab kita. Bagi adik-adik yang sudah menyiapkan Alkitabnya, adik-adik boleh meminta tolong kepada papa ataupun mama yang mendampingi adik-adik untuk belajar, untuk membuka Alkitab yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Nah, adik-adik di sini Allah mau bercerita nih kepada adik-adik. Ada seorang anak bernama Andi. Andi ini memiliki warna kulit yang sangat gelap dan juga memiliki rambut yang keriting. Nah, Andi juga memiliki teman sekelasnya loh yang bernama Jimbo. Siapa tadi namanya? Ya, benar sekali, Jimbo. Nah, Jimbo adalah teman sekelas Andi yang sangat sering meledek Andi. Jimbo sering mengatakan Andi jelek, Andi rambut keriting, Andi hitam. Nah, seperti itulah kata-kata yang sering dilontarkan oleh Jimbo. Kata-kata yang sering Jimbo gunakan untuk meledek Andi. Nah, adik-adik, pada suatu hari Jimbo dan juga Andi ingin berangkat ke sekolah menggunakan sepeda. Siapa di sini yang kalau ke sekolah pakai sepeda? Nah, Andi dan juga Jimbo kalau sekolah mereka menggunakan sepeda. Nah, pada saat Jimbo berpapasan ketemu dengan Andi di jalan, Jimbo mengajak Andi untuk berlomba. Kata Jimbo kepada Andi, "Hei Andi, si kulit hitam, berambut keriting, si jelek, ayo kita lomba. Siapa yang duluan sampai ke sekolah, itu yang akan menjadi juara. Kamu mau tidak? Kamu berani gak lawan aku?" Lalu melihat itu, Andi bilang nih sama Jimbo, "Jimbo, aku tidak mau lomba sama kamu. Aku tidak mau pakai sepeda ngebut-ngebut. Nanti kita jatuh loh kalau kita ngebut-ngebut pakai sepeda." Nah, akhirnya Jimbo mendahului Andi menggunakan sepeda. Jimbo menggunakan sepeda dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jimbo laju pakai sepeda. Akhirnya sepeda Jimbo tersandung oleh batu dan akhirnya Jimbo pun jatuh. Nah, pada saat Andi sedang mengendarai sepedanya, menggunakan sepedanya, Andi melihat kok ada sepeda Jimbo di tepi selokan. Loh, Jimbonya mana ya? Kok tidak ada? Melihat hal itu, Andi akhirnya melihat-lihat. Mana ya Jimbo ya? Kok sepedanya ada tapi Jimbonya tidak ada? Lalu Andi kaget melihat bahwa Jimbo ternyata jatuh ke dalam selokan. Nah, adik-adik tahu tidak? Apakah adik-adik tahu? Kira-kira Andi menolong Jimbo tidak ya ketika melihat Jimbo jatuh menggunakan sepedanya?
Ya, benar sekali. Andi tidak diam loh. Andi bahkan mau menolong Jimbo, membantu Jimbo untuk naik dan menggunakan sepedanya kembali. Dan siapa ya di sini yang melihat temannya jatuh mau menolong temannya? Apakah adik-adik juga melakukan hal yang sama seperti Andi? Wah, ternyata adik-adik hatinya baik sekali ya, mau menolong temannya yang sedang jatuh walaupun temannya sering meledek, bahkan mengganggu adik-adik. Nah, seperti itu juga yang dilakukan oleh Andi. Andi tidak mau membalas kejahatan Jimbo kepada Andi. Bahkan Andi mau menolong Jimbo yang saat itu sedang terjatuh, walaupun Jimbo sering sekali meledek Andi dengan mengatakan bahwa Andi jelek, Andi hitam, dan juga Andi itu memiliki rambut yang keriting. Nah, adik-adik, begitu juga dengan Yesus. Pada suatu hari Yesus akan ditangkap oleh banyak tentara. Nah, pada saat itu ada satu murid Yesus yang ingin membela Yesus, sehingga muridnya menyerang para tentara yang ingin menangkap Yesus pada saat itu. Dia mengeluarkan pedangnya, lalu memotong telinga salah satu dari tentara itu. Lalu Yesus berkata kepada muridnya, "Jangan kamu balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan." Yesus memerintahkan kepada muridnya untuk menyimpan kembali pedangnya. Nah, adik-adik, pada saat itu Andi dan juga Jimbo menjadi seorang sahabat yang sangat baik. Mereka menjadi seorang sahabat yang mau menolong sesama, bahkan mau berbagi. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita bahwa Tuhan mau kita membalas setiap kejahatan. Mungkin ada teman-teman adik-adik yang sering mengatakan kamu jelek, adik-adik jelek, adik-adik hitam, atau yang suka mengganggu adik-adik, suka mengambil mainan adik-adik. Nah, hari ini kita mau belajar bahwa Tuhan Yesus mau adik-adik membalas setiap kejahatan yang menjadi sebuah kebaikan. Tuhan Yesus mau adik-adik membalas kejahatan ataupun teman-teman adik-adik yang sering mengganggu adik-adik dengan kebaikan. Misalnya seperti menolong ketika teman-teman adik-adik ada yang kesusahan, ataupun yang mau memberikan mainan kepada teman-teman adik-adik jika ada teman-teman adik yang membutuhkan. Nah, adik-adik di sini Lose mau mengajak adik-adik untuk membalas setiap kejahatan dengan kebaikan. Jadi kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan ya adik-adik ya. Tuhan tidak suka. Tuhan mau kita menjadi anak yang membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar cerita firman Tuhan ya. Sekarang kita mau baca ayat hafalan. Kita membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Matius. Matius pasal 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu. Coba sekali lagi katakan, kasihilah musuhmu. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan kita cukup sampai di sini ya. Sekarang kita mau berdoa. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah mengingatkan kita untuk belajar mengasihi musuh-musuh kita. Yuk semuanya boleh lipat tangan, tutup matanya. Lose akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh diajarkan untuk mengasihi musuh-musuh kami, mengasihi teman-teman kami yang seringkali menjelekkan kami, meledek kami, bahkan suka mengganggu mainan kami. Tuhan, biarlah kami boleh menjadi anak yang mau terus belajar mengasihi musuh-musuh kami. Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan persembahan yang telah kami jalankan. Biarlah boleh menjadi berkat dan
bagi gereja kami, dan juga Engkau yang terus memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi, bahkan yang belum sempat memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.